Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada hal yang tak nampak oleh mata dan juga tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera, serta tidak bisa dinalar secara akal manusia. Hal ini disebut dengan istilah gaib. Orang yang bertakwa juga punya ciri dengan konsistennya dalam menjalankan sholat sebagai ibadah vertikal menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kaitannya dengan ketakwaan, maka orang yang bertakwa wajib hukumnya mengimani peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dalam perjalanan spiritual ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan oleh-oleh yang sangat monumental dan menjadi hal yang paling sering disebut dalam bulan Rajab, yakni perintah sholat 5 waktu. Pembahasan tentang sholat ini sangat penting untuk diingatkan kembali kepada umat Islam pada bulan Rajab ini, sebagai upaya untuk menguatkan kembali kesadaran bahwa salat adalah sebuah kebutuhan bagi umat Islam. Bukan hanya sekedar kewajiban saja. Mengapa kita butuh salat? Karena salat menjadi satu media yang sangat penting untuk mendekatkan diri dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh hamba-Nya. Allah tidak butuh salat hamba-Nya. Allah tidak butuh apapun dari hamba-Nya. Hamba-Nya tidak melaksanakan salat tidak akan pernah mengurangi keagungan
dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambalah yang butuh rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menunaikan salat, kita telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia di bumi ini, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Salat adalah salah satu ibadah yang tidak akan gugur kewajibannya sebelum orang tersebut menunaikannya. Bahkan di dalam salah satu riwayat, salat adalah sebagai tiangnya agama. Kalau kita bayangkan dengan sebuah rumah, apa jadinya kalau bangunan rumah tidak ada tiangnya? Atau tiangnya tidak kokoh? Maka cepat atau lambat rumah tersebut akan roboh. Begitu banyak khasiat orang yang mengerjakan sholat. Di antaranya adalah, pertama, salah satu cara agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah salat. Karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, penolong dikala mendapat kesulitan. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innahu lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan masih banyak lainnya keistimewaan dan khasiat dari salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya, marilah di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan sholat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil yang nyata, yang berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat sekitarnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.